Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fikar Aries dengan NIM 0302 1182 227015. Saya berasal dari kelas A Indralaya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rencana reklamasi dan pasca tambang di PT ABX. Yang pertama adalah pengolahan lingkungan tambang. Reklamasi dan pasca tambang merupakan upaya pemulihan lingkungan setelah kegiatan pertambangan selesai. Proses ini bertujuan untuk mengembalikan lahan bekas tambang agar dapat berfungsi secara optimal, baik bagi ekosistem alami maupun untuk penggunaan lainnya seperti pertanian, kehutanan, atau pariwisata. Regulasi reklamasi pasca tambang di Indonesia seperti di Undang-Undang Nomor 3 pada tahun 2020 dan PP Nomor 78 tahun 2010 mewajibkan perusahaan tambang untuk melakukan reklamasi dan menyediakan jaminan pasca tambang guna mencegah degradasi lingkungan. Dengan perencanaan yang baik, reklamasi dapat mengurangi dampak negatif tambang dan menciptakan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Selanjutnya itu adalah tahapan-tahapan reklamasi. Yang pertama adalah pembentukan disposal dan pengaturan permukaan. Selanjutnya pengangkutan topsoil. Selanjutnya lagi adalah penghamparan topsoil. Yang selanjutnya penataan lahan. Terus kita lanjutkan ke pembuatan saluran drainase dan untuk pengendalian erosi. Selanjutnya, setelah tahapan itu kita melanjutkan ke tahapan penanaman atau cover crop dan tanaman foliar. Selanjutnya itu adalah penitipan tanaman lokal. Dan selanjutnya lagi itu adalah pemeliharaan dan pemantauan. Selanjutnya adalah rencana reklamasi. Jika memungkinkan, lubang bekas tambang bisa diisi ulang kembali dengan material sisa tambang dan tanah pucuk yang telah disimpan sebelumnya. Jika pengisian tidak memungkinkan, dibuat menjadi danau bekas tambang dengan mengelola air yang baik agar tidak mencemari lingkungan di sekitar tambang. Selanjutnya adalah analisis wilayah. Kita bisa lihat pada gambar tersebut ada 5 bagian wilayah. Yang pertama wilayah 1 yang berwarna merah. Yang kedua wilayah 1B yang berwarna ungu. Yang ketiga wilayah 2 yang berwarna hijau. Yang keempat wilayah 3 yang berwarna orange. Yang kelima adalah wilayah lubang tambang. Selanjutnya penjelasannya. Untuk wilayah 1A, wilayah ini adalah tanah yang masih belum baik untuk dilakukan revegetasi karena kualitas tanah yang rendah. Jadi harus ada perlakuan khusus untuk bisa kita memanfaatkan yang mana dilakukan perbaikan tanah dengan memberikan material organik dan batu kapur untuk menetralkan pH pada tanah tersebut. Setelah baik, maka akan ditanamkan tanaman pionir seperti gelam, akasia, dan bambu. Selanjutnya itu adalah wilayah 1B. Wilayah ini beda dengan 1A karena wilayah ini memiliki tanah yang lebih baik. Sudah bisa ditanami langsung tanaman. Pada wilayah ini akan ditanami tanaman endemik khas Kalimantan yaitu ulin, anggrek hitam serta Rafflesia ar- ar- arnodi yang mana untuk mengembalikan fungsi ekologis. Ini kita ambil contoh di Kalimantan ya. Selanjutnya adalah wilayah 2. Wilayah ini akan jadi pusat ekowisata yang berkolaborasi dengan masyarakat sekitar, pemerintah dan perusahaan tambang yang di mana hal tersebut dapat menjadi destinasi wisata menarik. Wilayah ini juga akan bangun untuk homestay, wisata alam, wisata edukasi maupun wisata pertualangan yang dikombinasikan dengan wilayah lain juga untuk yang telah dikelola. Di sini juga akan dibuat tempat kuliner khas di daerah tersebut. Selanjutnya kita masuk ke wilayah 3 atau agroforestry. Wilayah ini bisa dikelola dengan sistem lahan yang mengkombinasikan tanaman pertanian dengan pohon kehutanan dalam satu lahan yang sama untuk meningkatkan produktivitas keberlanjutan dan manfaat ekologi.
Contohnya pohon karet ditanam bersama pohon obat tradisional seperti jahe, kunyit, temulawak yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Selanjutnya itu adalah kita membahas tentang wilayah pada lubang tambang, bekas tambang. Pada wilayah ini akan dibuat danau. Proses pembentukan danau pasir tambang yang pertama yaitu pengisian air. Lubang bekas tambang dibiarkan terisi secara alami melalui hujan, rembusan air tanah, atau diisi dengan air dari sumber lain. Yang kedua adalah stabilisasi lahan. Tepi dan dasar danau yang diperkuat untuk mencegah longsor serta memastikan keamanan bagi para pengunjung. Yang ketiga, pengelolaan kualitas air dilakukan pemantauan pH, kandungan logam berat dan ekosistem air untuk memastikan air aman bagi lingkungan dan wisatawan. Selanjutnya itu adalah yang keempat, yaitu penghijauan dan rehabilitasi. Penanaman kembali vegetasi di sekitar danau untuk menciptakan ekosistem yang seimbang dan indah. Yang kelima, pengembangan fasilitas fasilitas wisata dibangun infrastruktur seperti pejalan kaki, tempat duduk dan area bermain dan wahana air. Dari penjelasan yang saya jelaskan ke belakang tadi, kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa reklamasi dan pasir tambang merupakan upaya untuk pemulihan lahan bekas tambang agar dapat kembali berfungsi secara ekologi, sosial, dan ekonomi. Proses ini mencakup penataan lahan, perbaikan kualitas air dan tanah, serta penanaman vegetasi untuk mengembalikan keseimbangan lingkungan. Selain itu, reklamasi juga bisa dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan produktif seperti pertanian, kehutanan, peternakan, dan ekowisata, serta sehingga memberikan manfaat jangka panjang untuk masyarakat sekitar lahan bekas tambang tersebut. Partisipasi masyarakat dan reklamasi sangat penting untuk memastikan keberlanjutan lahan pasca tambang, baik melalui pemanfaatan lahan secara ekonomi maupun pengawasan terhadap proses rehabilitasi lingkungan. Dengan dukungan pemerintah, perusahaan tambang, dan komunitas lokal, reklamasi dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengurangi dampak negatif pertambangan serta menciptakan ekosistem yang sehat dan bermanfaat bagi generasi mendatang. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.